maka untuk technical meeting akan kita mulai. Nah, sebelumnya akan saya buka. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat kepada peserta yang sudah lolos ke tahap semifinal di Komet 2022. Untuk pada technical meeting kali ini, saya akan membacakan aturan teknis untuk tahap semifinal dan final sekaligus larangan peserta. Nah, begitu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Sabta Bagus Virgananta, salah satu panitia dari Komet 2022 yang diberi amanah untuk membacakan aturan teknis pada technical meeting pada sore hari ini. Nah, mungkin langsung saja akan saya bacakan untuk petunjuk teknis pada tahap semifinal, final, dan juga untuk larangan pesertanya. Nah, baik, sebelumnya apakah share screen-nya terlihat? Mungkin bisa dijawab. Bisa, Kak. Oke. Nah, mungkin langsung saja akan saya jelaskan sedikit terkait petunjuk teknis pada tahap semifinal. Nah, untuk poin pertama, tahap semifinal dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022. Nah, kemudian untuk poin kedua, pengerjaan soal pada tahap semifinal melalui media CBT secara online dan via teleconference Zoom meeting. Nah, jadi untuk medianya sama seperti tahap penyisian kemarin menggunakan media CBT dan juga ada tambahan via Zoom untuk meminimalisir adanya kecurangan. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga, peserta yang lolos ke tahap semifinal adalah peserta terpilih sesuai ketentuan pada tahap penyisihan. Nah, jadi peserta yang hadir pada technical meeting kali ini adalah peserta terpilih yang sesuai ketentuan pada tahap penyisihan. Selanjutnya, poin nomor 4, peserta memasuki teleconference Zoom meeting pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat untuk mengikuti serangkaian acara pembukaan tahap semifinal dan final kompetisi matematika atau Komet 2021. Nah, jadi nanti adik-adik untuk mulai memasuki room Zoom itu mulai dari pukul 7.30 untuk mengikuti rangkaian acara Komet terlebih dahulu. Baru akan dikondisikan untuk mengikuti tahap semifinal. Kemudian poin nomor 5, peserta yang lolos ke tahap semifinal tidak dapat digantikan oleh orang lain. Nah, jadi jelas untuk peserta tidak boleh digantikan oleh orang lain, hanya peserta yang telah terpilih dari ketentuan yang di tahap penyisihan. Kemudian poin nomor 6, fasilitas yang digunakan untuk mengikuti tahap semifinal yaitu sebanyak 2 device, yaitu laptop, gadget, atau peralatan sejenis yang mendukung dengan jaringan internet yang berkualitas, yang berfungsi untuk pengerjaan soal dan untuk bergabung di teleconference Zoom meeting. Nah, jadi untuk tahap semifinal ini peserta diwajibkan untuk menggunakan 2 device. Nah, untuk teknisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut setelah penyampaian aturan teknis ini. Nah, kemudian untuk poin nomor 7, peserta akan dikelompokkan menjadi 10 orang untuk pembagian breakout room Zoom. Nah, jadi nanti peserta yang terpilih akan dibagi menjadi 10 kelompok untuk memasuki breakout room Zoom. Nah, kemudian poin nomor 8, peserta memasuki breakout room Zoom yang sudah disediakan sesuai dengan kelompoknya. Masing-masing room terdiri dari 10 peserta dan LO kemudian pengawas. Nah, jadi untuk di room Zoom tersebut nanti akan ada 10 peserta, kemudian LO dan pengawas. Kemudian poin selanjutnya, poin nomor 9. Peserta wajib on cam mulai dari awal pengerjaan soal sampai selesai. Peserta tidak diperbolehkan live breakout room Zoom terlebih dahulu sebelum diizinkan oleh LO atau pengawas. Nah, jadi peserta diwajibkan untuk tidak keluar dari room Zoom sebelum diizinkan oleh LO atau pengawasnya. Begitu. Selanjutnya poin nomor 10, peserta login menggunakan akun yang sama dengan tahap sebelumnya. Jadi untuk login kepada media CBT-nya sesuai dengan
akun yang di login ketika tahap penyisihan. Poin nomor 11, pada tahap semifinal terdapat 20 soal pilihan ganda dan 5 soal jawaban singkat. Dengan estimasi waktu pengerjaan, semua soal itu hanya 75 menit. Kemudian poin selanjutnya, pada soal jawaban singkat, peserta hanya menuliskan hasil akhir berupa angka pada kolom yang telah disediakan. Nah, kemudian poin selanjutnya, poin nomor 13, pada soal pilihan ganda, berlaku nilai plus 4 jika benar, min 1 jika salah, dan 0 jika tidak dijawab. Nah, kemudian untuk yang jawaban singkat, berlaku nilai plus 8 jika benar, min 2 jika salah, dan min 1 jika tidak dijawab. Harap dipahami untuk penilaian pada soal. Nah, kemudian poin selanjutnya nomor 15, apabila terjadi kesamaan dalam jumlah nilai, maka akan diambil peserta yang memiliki nilai salah paling sedikit. Nah, namun apabila tetap mengalami kesamaan, maka akan dipilih melalui submit jawaban tercepat. Kemudian poin nomor 16, apabila terdapat kendala dalam pengerjaan pada tahap semifinal, silahkan menghubungi customer service melalui template yang telah disediakan di CBT. Jadi untuk ketika nanti apabila ada terkendala, jangan menghubungi ke pengawasnya atau LO-nya. Jadi dihubungi ke customer service yang telah ada di template CBT-nya ya. Kemudian poin selanjutnya pada nomor 17, apabila terdapat kendala jaringan, maka waktu pengerjaan akan tetap berjalan tanpa ada tambahan waktu. Pada nomor selanjutnya, peserta dilarang membawa buku, catatan, dan alat bantu hitung apapun. Poin selanjutnya, nomor 19, dari tahap semifinal akan dipilih 10 peserta dengan jumlah nilai tertinggi untuk melanjutkan ke tahap final. Poin selanjutnya, peserta yang melanggar peraturan dan terbukti melakukan kecurangan akan didiskualifikasi. Kemudian poin selanjutnya, pengumuman peserta yang lolos pada babak semifinal akan diinformasikan di grup peserta. Poin terakhir, untuk dress code yang digunakan para peserta pada babak semifinal adalah seragam batik sekolah masing-masing. Nah, jadi itu untuk aturan teknis di tahap semifinal. Nah, selanjutnya akan saya bacakan untuk petunjuk teknis di tahap finalnya dulu. Nah, jadi untuk tahap final, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2022. Kemudian fasilitas yang digunakan untuk mengikuti tahap final yaitu sama sebanyak 2 device, yaitu contohnya seperti laptop, gadget, atau peralatan sejenis yang mendukung dengan jaringan internet yang berkualitas, yang berfungsi untuk pengerjaan soal dan untuk bergabung di teleconference Zoom meeting. Nah, jadi sama untuk teknisnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian poin selanjutnya, peserta memasuki breakout room Zoom satu persatu sesuai dengan urutan hasil nilai tertinggi di tahap semifinal. Masing-masing room terdiri dari 1 peserta dan pengawas. Nah, jadi untuk memasuki room Zoom nanti akan diarahkan oleh LO-nya terlebih dahulu. Jadi tidak masuk room Zoom barengan gitu, tidak. Jadi akan diarahkan oleh LO-nya masing-masing. Lanjut nomor 4, pada tahap final terdapat 5 soal esai. Setiap selesai pengerjaan 1 soal, peserta wajib mengumpulkan jawaban berupa foto ke pengawas di masing-masing room. Kemudian peserta menulis jawaban disertai dengan penjelasan dan langkah-langkah penyelesaian. Untuk poin nomor 6, waktu pengerjaan tiap soal hanya 6 menit. 5 menit untuk pengerjaan dan 1 menit untuk mengirim jawaban ke pengawas. Poin nomor 7, peserta dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil pengerjaannya dari soal yang dipilih oleh Dewan Juri dalam total waktu maksimal 10 menit. Nah, kemudian nomor 8, setelah presentasi selesai, Dewan Juri dipersilahkan untuk bertanya kepada peserta selama 5 menit. Nah, setelah presentasi selesai, nanti dari Dewan Juri akan dipersilahkan untuk bertanya kepada peserta dengan estimasi waktu 5 menit. Kemudian untuk dress code yang digunakan para peserta pada babak final adalah seragam batik sekolah masing-masing. Nah, itu untuk aturan teknis pada tahap final. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah larangan peserta.
Nah, mungkin langsung saja. Dalam pelaksanaan Olimpiade peserta tidak diperkenankan melakukan tindakan berikut. Yang pertama, peserta dilarang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia. Kemudian poin kedua, peserta dilarang berselisih dengan peserta lain atau panitia baik sebelum, selama, maupun sesudah perlombaan berlangsung. Selanjutnya, peserta dilarang merugikan peserta lain baik sebelum, selama, maupun sesudah perlombaan berlangsung. Poin nomor 4, selama pelaksanaan lomba, peserta dilarang bekerja sama dengan peserta lain. Kemudian poin nomor 5, peserta dilarang melakukan segala bentuk kecurangan, contohnya seperti melihat materi dari sumber apapun, memakai alat bantu hitung, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, peserta yang melakukan salah satu atau beberapa hal yang telah disebutkan akan dikenakan sanksi diskualifikasi atau konsekuensi lainnya sesuai kebijakan panitia. Nah, itu untuk penjelasan dari teknis tahap semifinal, final, dan juga larangan peserta. Nah, sekarang saya serahkan kepada peserta apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak diketahui. Waktu dapat dipersilakan. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Syafa Takia. Untuk materinya apakah masih sama seperti tahap penyisian? Ya, untuk materinya itu sama. Jadi untuk poin-poin materinya sama seperti tahap penyisian untuk tahap semifinal. Namun untuk kelas kesulitannya itu berbeda, pasti berbeda. Nah, untuk teknis Zoom, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya setelah ini. Jadi mungkin untuk pertanyaan terkait teknis Zoom, mungkin bisa disimpan dulu. Nah, jadi ini ada pertanyaan lagi dari Nailus. Untuk tahap semifinal dimulai pukul berapa? Nah, jadi peserta diwajibkan untuk join mulai dari 7:30 untuk mengikuti rangkaian acara Komet terlebih dahulu. Nah, jadi untuk mulai semifinalnya itu akan dikondisikan, untuk perkiraannya itu dimulai dari pukul 9. Kurang lebih begitu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Lukman. Untuk jawaban babak final, dikirim dalam bentuk apa, Kak? Tiap satu soal akan dipresentasikan setelahnya, setelah itu soal berikutnya, sampai soal terakhir begitu, Kak. Pengumuman lolos babak final jam berapa? Kira-kira. Mohon 12 Februari. Nah, mungkin saya jawab dulu untuk yang dikirim dalam bentuk apa untuk jawaban di final. Itu untuk jawabannya dikirim melalui via WA kepada pengawasnya. Jadi nanti akan dihubungi terlebih dahulu sebelum final. Nah, kemudian selanjutnya untuk presentasi. Jadi untuk presentasi itu hanya mempresentasikan satu soal saja.
Jadi nanti untuk soalnya yang mana itu akan ditentukan oleh juri. Kemudian untuk presentasinya kapan, itu setelah selesai mengerjakan 5 soal tersebut. Jadi setelah mengerjakan soal semuanya, itu langsung ke presentasi. Begitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Adil Fat. Apakah bank soalnya masih sama seperti kemarin? Nah, jadi untuk bank soal sendiri, untuk bank soal yang telah kami sediakan itu hanya untuk penyisian saja. Nah, jadi untuk semifinal ini mungkin peserta bisa mencari referensi lain di bank soal di Google atau di media lain untuk mendapatkan kategori semifinal ini. Kurang lebih begitu. Nah, mungkin untuk susunan acara nanti akan dikirim di grup peserta. Untuk waktunya setelah time ini, insya Allah. Nah, jadi ini ada pertanyaan dari Muhammad Irfan. Untuk sistem penilaian semifinal tadi gimana dan juga untuk dress code sekolah masing-masing, untuk dress code sekolah masing-masing kah gitu. Nah, jadi pertama untuk sistem penilaian di semifinal mungkin akan saya ulangi lagi. Nah, untuk semifinal itu akan ada pilihan ganda dan jawaban singkat. Nah, untuk pilihan ganda itu terdapat 20 soal dan untuk jawaban singkat itu terdapat 5 soal. Nah, untuk penilaiannya untuk yang pilihan ganda itu plus 4 jika benar, min 1 jika salah dan 0 jika tidak dijawab. Nah, sedangkan untuk jawaban singkat berlaku nilai plus 8 jika benar, min 2 jika salah dan min 1 jika tidak dijawab. Itu untuk sistem penilaian di semifinal. Nah, sedangkan untuk dress code itu dari batik sekolah masing-masing. Betul. Jadi batik sekolah masing-masing. Kemudian ada pertanyaan dari Ainun Najib. Nah, apabila sekolahnya tidak memiliki seragam batik, bisa menggunakan seragam putih abu-abu, gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Sinta, apakah file aturan teknisnya bisa di-share nanti? Nah, ya, jadi nanti akan di-share di grup peserta untuk aturan teknis ini. Oke, terima kasih kembali. Apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum dilanjut kepada penjelasan teknis Zoom-nya.
Nah, ini ada pertanyaan dari Sinta lagi. Kak, saya telat mengikuti Zoom-nya. Nanti di-share di YouTube kan? Ya, ini untuk technical meeting ini sudah di-record, jadi mungkin nanti akan di-share di YouTube. Mungkin mohon maaf sebelumnya, mungkin dari Kak Sapta ada gangguan sinyal, jadi dimohon untuk ditunggu sebentar.
Oke, aku handle dulu ya. Jadi untuk pertanyaan yang selanjutnya dari saudara Bayu Prakoso, itu pertanyaannya, Kak, apakah mengikuti Zoom hari ini bersifat wajib? Dan bila kita besok waktu semifinal terus telat masuk Zoom, ada konsekuensinya? Kalau ada, mungkin boleh tahu. Jadi kalau untuk Zoom hari ini mungkin wajib, tapi kalau buat nanti agar tahu peraturan-peraturan buat teknis semifinal sama finalnya itu gimana. Lalu untuk yang konsekuensi apabila telat, jadi nanti kalau telat masuk tidak ada, jadi waktu pengerjaannya ya waktunya juga berjalan, jadi tidak ada penambahan waktu gitu. Mungkin ada feedback atau tanggapan lain. Oke, mohon maaf, saya ambil lagi sebelumnya karena ada terkendala device tadi. Nah, mungkin saya tawarkan lagi kepada peserta apakah ada yang ingin ditanyakan kembali terkait aturan teknis yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, mungkin jika tidak ada, dilanjutkan kepada penjelasan teknis penggunaan device Zoom-nya. Untuk penjelasannya mungkin saya serahkan kepada Kak Wildan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Sabta atas waktunya. Sebelumnya sudah kenal kan ya aku ya kepada sama aku kan ya, pasti sudah kenal. Jadi tanpa berlama-lama, di sini saya akan menunjukkan bagaimana sih dua device yang dimaksud pada pada apa, teknis pelaksanaannya. Nah, nanti biar ada gambarannya, aku akan nunjukin video gimana sih peletakan device yang benar itu gimana. Mungkin adik bisa dilihat videonya ya. Nah, jadi nanti device-nya kalau dari depan itu tampak dari depannya seperti ini. Jadi nanti adik-adik device yang pertama yang dibuat mengerjakan CCTV nanti diusahakan laptop atau komputer. Kenapa sih kok laptop atau komputer? Biar nanti adik-adik juga bisa join, bukan bisa, harus join ke Zoom-nya untuk melihat pembukaan tahap semifinal sama finalnya, juga bisa agar kelihatan dari belakang
dari Zoom yang di device HP-nya itu. Nah, nanti kalau dari belakang biar kelihatannya seperti ini. Jadi nanti ada tiga titik poin utama. Jadi nanti titik poin utamanya itu tampak belakang dari adik-adik. Terus yang kedua gambar dari CBT-nya, pengerjaannya. Jadi diwajibkan untuk CBT-nya itu harus terlihat jelas. Jadi nanti mungkin dikoordinir oleh pengawasnya atau LO yang bertugas nanti peletakannya. Terus sama di depan adik-adik. Jadi kita mengadakan Zoom ini juga mengantisipasi terjadinya kecurangan-kecurangan. Nah, untuk tampak belakangnya jadi seperti ini. Jadi adik-adik nanti mengerjakan Zoom mengerjakan CBT sambil Zoom. Jadi nanti adik-adik di laptopnya itu Zoom sambil sekalian mengerjakan pengerjaan soal yang ada di CBT. Itu tahap fungsionalnya. Untuk sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi ada yang pertanyaan pertama dari saudari Nailus. Apakah tidak boleh ditaruh di samping Kak? Layar laptop sama mejanya juga masih terlihat. Enggak apa-apa seperti itu, tapi kalau bisa agak diatasin sedikit biar samping-samping sekitar adik-adik itu terlihat juga. Terus juga kalau bisa diusahakan device-nya itu mengarah ke CBT-nya, jadi biar kelihatan gitu. Takutnya melakukan akses internet lain gitu atau browsing. Untuk pertanyaan selanjutnya pertanyaannya, jika satu device HP untuk dua peserta apakah boleh? Jadi tidak boleh. Di sini sifatnya individu, jadi tidak ada satu device buat dua orang. Jadi diusahakan harus diusahakan itu sendiri-sendiri device-nya. Mohon maaf atas kendalanya barusan. Jadi untuk jam berapanya itu, jadi nanti adik-adik sekitar jam 7:30 harus join Zoom untuk acara sebelum pelaksanaannya semifinal. Jadi nanti ada
rangkaian acara pembukaan semifinal yang akan dipimpin MC nanti. Lalu untuk pengerjaan semifinalnya sekitar pukul 9 sampai 10 sudah boleh pengerjaannya juga. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudari Syafa Takia Rahmani. Jadi teknik final dan teknis semifinalnya sama, Kak. Untuk teknis final sama teknis semifinalnya beda aja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya Kak Sabta tadi. Jadi nanti misal kalau ketinggalan bisa dilihat ke YouTube. Nanti link YouTube akan disebar ke grup peserta. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya dari Firla Najma. Berarti hari Sabtu ya? Iya, hari Sabtu. Untuk pukulnya nanti akan diinfokan lebih jelas lagi melalui pengawas atau LO yang ada di grup. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Rofit, apakah saat pengerjaan laptop harus join di Zoom juga? Iya, jadi nanti dua device itu sama-sama join Zoom. Yang satu yang dibuat ngerjakan juga dibuat Zoom juga. Jadi nanti harus on cam dari device dua-duanya itu harus on cam. Ada yang bertanya saya sekolah di Sabtu, mungkin izin atau minta dispensasi untuk mengikuti ini. Kan ini juga buat nama baik sekolah juga kan, mungkin di sini mata saja. Ya, jadi untuk yang join Zoom pakai dua device, jadi dua-duanya juga Zoom. Dua device-nya nanti dibuat Zoom dan sama-sama on cam, harus on cam. Uh, jadi aku juga mau ngingetin, ini kan masih agak lama ya untuk menuju ke hari Sabtu, jadi diusahakan untuk pinjam atau apa gitu untuk laptop sama atau HP-nya. Misal kalau hanya ada satu device. Jadi kita ini wajib buat device. Apakah ada pertanyaan lagi? Uh, Ada pertanyaan dari Bayu Prakoso, kalau nggak pakai laptop tapi HP-nya dua nggak apa-apa. Jadi diusahakan harus pakai laptop. Hukumnya wajib pakai laptop atau komputer. Kan ini masih agak lama, jadi kalau bisa pinjam ke saudara, teman, atau mungkin ke guru, atau bisa menggunakan fasilitas yang di sekolah pakai komputer. Karena nanti yang jadi poin utama nanti waktu pengerjaan PPT-nya. Jadi nanti pengerjaannya harus kelihatan gitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi?
Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau ada bisa langsung on mic atau bisa pakai gunakan chat Zoom. Ada pertanyaan dari Hasanatul Laili, bagaimana dengan menjawab soal yang isian, Kak? Jadi kalau yang semifinal nanti ada isian, tapi cuma isian singkat. Jadi nanti cuma mengisi angka. Jadi misalnya jawabannya 5. Jadi jawabannya cuma 5 gitu aja. 54, 54 misal. Jawabannya cuma ditulis 54 gitu aja. Tanpa titik, tanpa huruf, jadi cuma 54 gitu angka. Nanti lebih jelasnya ada di soalnya, nanti ada petunjuk cara menjawabnya. Untuk yang final, jadi untuk yang final isian panjang. Jadi nanti adik-adik kalau bisa menjawabnya dengan sedetail-detailnya. Jadi tanpa cara ya, tanpa cara untuk yang semifinal. Untuk yang lolos ke final nanti pakai cara. Caranya harus lebih jelas gitu, spesifik, runtut dan terperinci. Ada pertanyaan lagi dari Nailus. Untuk format nama Zoom apakah sama nama Zoom? Nanti akan diinfokan lebih lanjut dari mungkin dari LO atau pengawas yang atau admin yang ada di grup. Nanti akan dijelaskan infonya. Hari ini ada sesi doa. Jadi doa sendiri-sendiri ya, ada di rumah masing-masing aja. Nggak ada acara doa-doaan. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin kalau ada yang tanya nanti bisa langsung tanya ke grupnya masing-masing. Mungkin untuk itu aja penjelasan mengenai bagaimana penggunaan dua device yang benar. Untuk selanjutnya aku kembalikan ke Kak Sapta. Baik, terima kasih pada Kak Wildan yang sudah menjelaskan terkait bagaimana teknis menggunakan Zoom-nya. Nah, itu tadi untuk technical meeting kita pada sore hari ini. Nah, untuk bagi peserta yang terlambat atau tidak atau berhalangan hadir untuk technical meeting kali ini, nanti akan di-share terkait link Zoom, link YouTube-nya dan juga untuk file aturan teknisnya. Nah, jadi jangan khawatir apabila terlambat atau tidak bisa hadir di technical meeting ini. Nah, untuk file dan juga YouTube-nya nanti akan di-share di grup peserta. Nah, itu saja untuk technical meeting kita pada sore hari ini. Terima kasih pada para peserta yang sudah
hadir dan juga semangat untuk menjalankan tahap semifinal nanti. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, selamat sore. Oh, bentar, ada sesi dokumentasi, mohon maaf. Sebentar. Ada sesi dokumentasi, bisa on cam sebentar. Ada aja bisa on cam dulu. Ayo adik-adik bisa on cam. Oh, kelihatan filmku. Iya, aku bilang. Ayo adik-adik bisa untuk on cam buat sesi dokumentasi. Ayo adik-adik. Ayo adik-adik yang belum on cam bisa on cam. Tidak ada yang mau on cam tak? Ayo yang nggak ada mau on cam lagi nih. Mungkin untuk kakak-kakak panitia juga bisa on cam. Adik-adik on cam dulu. Sudah nggak ada yang on cam nih ya. Kak, panitia. Bisa SS ya Kak. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Ayo sekarang gaya bebas. Untuk gaya bebas sekarang. 1, 2, 3. Sudah. Adik-adik bisa lift untuk sekarang. Semangat hari Sabtu.
Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Semangat.